Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris dan kali ini kita akan berjalan-jalan lagi bersama Jarvis. Kita akan ke Sriharjo. Nanti kita akan melakukan pemetaan di sana, ditemani dengan kawan-kawan dari UPN dan nanti ada Master of the Master dari permappingan yaitu Mas Arifin. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana pemetaan menggunakan drone. Nah, langsung saja ikuti perjalanan kita, guys. Guys, sekarang kita sudah di Sriharjo dan bersama Master of the Master Mapping. Halo, Mas Arifin. kita akan mapping di Bukit mana Mas ini? Sriharjo. Sriharjo. Ini nanti kita akan dipandu oleh Mas Arifin ini terkait permappingan yang top global dan kita akan belajar bersama masternya. Lanjut, yuk. Lanjut. Kita ke atas. Yoi. Naik aja bun. Ayo munggah. Itu kita hani lali. Oke guys, ternyata ini treknya sangat nanjak, sangat terjal dan kita ini mungkin akan ngobrol sebentar dulu. Istirahat dulu kita. Sambil istirahat ya Mas ya. Oke. Jadi kita akan Q&A. Siap Mas. loh. Ini kita akan tanya Mas ini Iya. terkait permappingan itu. Kalau penggunaan drone untuk permappingan itu sebenarnya gimana Mas? Sangat efisien ya teknologi drone itu. Pertama karena kita bisa mendapat ketelitian ya atau GSD onboard kamera itu senti. Yang kedua minimalis tutupan awan. Jadi drone itu kan terbangnya di bawah awan ya. Jadi Iya. clear, tidak terhalang awan. Citra yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita menggunakan citra dari BIG atau download, kadang kan ada awan tuh, tutupan awan. Gitu. Terus yang ketiga kita bisa periodik monitoring nih. Jadi kapanpun ya kita bisa melakukan mapping asalkan cuacanya tidak hujan. Tapi kalau kita ngandalkan citra BG kan update-nya lama, bisa 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi kalau pakai drone kapanpun kita bisa mapping selama tidak hujan atau cuaca cerah. Berarti sangat mantap sekali ya Mas. Mantap sekali. Sejauh ini kendala terkait permappingan di drone ini apa Mas? Kendalanya satu, kalau drone ya terbangnya nggak bisa lama ya. Kedua ada obstacle ya, biasanya kalau daerah pergunungan ya ada burung, Ya. itu bisa mengganggu penerbangan. Bisa ditubruk burung juga Mas itu? Iya, bisa Wah. crash itu karena burung. Itu juga bisa. Iya. Itu beberapa kendala sih seperti itu. Tapi kita bisa survei lokasi dulu. Pernah nggak Mas itu drone-nya itu kabur, maksudnya nggak terdeteksi karena kehilangan sinyal gitu? Kalau itu tidak, karena kan sistemnya autopilot ya. Wow, Jadi ya. kita ngeset kemudian dalam bentuk data telemetri kan. Iya. Kemudian kita upload misi ke drone. Nah, drone akan secara otomatis terbang dan mengikuti misi tersebut gitu. Meskipun HP-nya mati misalkan gara-gara terlalu panas, overheat, tapi si drone tetap akan jalan dan pasti akan kembali gitu. Dan dia bisa memperkirakan masa baterai, jadi baterai tinggal sekian, dia bisa pulang sendiri. Jadi Jadi nanti kalau misalnya baterai udah habis gitu langsung puter balik ganti sendiri. baru kita lanjut lagi seperti itu. Jadi aman ya. Aman, mantap Aman, sekali. safety kalau drone ini. Jadi seperti itu guys. Tapi kalau untuk apa namanya lebih detailnya, nanti panjang lebar kali tinggi, pokoknya jadinya volume kok nanti ya. Nanti kita akan lihat langsung prosesnya terkait pemetaan itu seperti apa. Kita akan lanjut prosesnya dan kita akan lanjut perjalanan. Sekut, mantap. Enak. Oke guys, terpantau pemandangan sangat top global. Mantap. Ini kopias kami gitu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang drone mapping ya. Jadi meskipun kadang sederhana ya, drone gitu, tapi suatu saat kalau teman-teman
besok kerja gitu kan di instansi atau bahkan magang, biasanya setiap kantor itu juga punya drone ya. Baik pertanian, lingkungan hidup, pertanahan dan sebagainya itu punya drone. Nah biasanya teman-teman juga dituntut bisa pegang drone nggak mas atau enggak, harus jawab bisa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kampus kita juga sudah mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah sebelum kita mapping ya, pemetaan lahan menggunakan drone, baik untuk analisis kebencanaan, profil tanah, persebaran tanah dan sebagainya, kita mengenal dulu tentang drone itu sendiri ya, bagian-bagian drone itu sendiri. Nah di sini ada yang namanya aircraft atau drone-nya sendiri, kemudian ada kamera, ini gimbal kamera ya. Jadi di sini stabilizer ya, kemudian nanti ada propeller atau baling-baling, terus yang terakhir ada remote seperti itu ya. Nanti juga akan ada, mungkin saya akan membuat video tutorial singkat ya, cara menerbangkan drone secara singkat seperti itu. Nah kita akan melakukan mapping dulu ya, nanti keburu mendung dan sebagainya, itu mengakibatkan citra yang dihasilkan kurang baik. Kita mapping dulu, setelah itu nanti kita membuat tutorial cara menerbangkan drone. Nah sebelum mapping ada aplikasi yang harus teman-teman install, itu ada DJI-Go yang nanti akan saya berikan linknya, kemudian ada Pixworthy Capture, kemudian ada kontrol DJI, nanti akan saya berikan linknya gitu, atau tutorial videonya nanti juga ada. Nah untuk mapping, jadi sekarang hampir semua konsultan tambang, bahkan perusahaan tambang menggunakan drone. Kenapa menggunakan drone? Karena satu, resolusinya cukup tinggi ya. Jadi kalau kita menggunakan citra dari Badan Informasi Geospasial, dari LAPAN, itu mungkin ketelitiannya bisa 1 meter, setengah meter, 1 meter dan seterusnya. Artinya jarak di lapangan dengan jarak di peta itu selisih. Misalkan nih di peta panjang jalan 2 meter gitu, lebar jalan 2 meter. Di peta maksudnya kita ukur di peta panjang jalan lebar jalan 2 meter, tetapi di sebenarnya itu 3 meter, berarti ada selisih 1 meter kesalahan itu. Nah dengan drone itu kita bisa mendapatkan skala sentimeter, bahkan bisa mili, itu kalau menggunakan alat bantu GPS geodetik. Itu satu. Kedua, minimalis tutupan awan. Jadi kalau kita mendownload citra atau Google Earth lah katakanlah, itu nanti di daerah-daerah tertentu akan tertutup awan gitu, karena satelit itu terbang di atas awan. Ketika satelit memotret ketutupan awan, objeknya nggak bisa terbaca gitu, tanahnya nggak bisa terbaca. Tapi kalau drone di bawah awan, jadi masih sangat jelas ya. Yang ketiga itu periodic monitoring. Jadi kapanpun kita mau mapping itu bisa, asalkan tidak hujan gitu ya. Tetapi kalau kita download citra atau update dari BIG itu bisa setahun, 2 tahun. Kayak Google itu update-nya kan setahun, 2 tahun baru update. Tapi dengan drone kapanpun, yang penting tidak hujan, cuaca cerah, itu kita bisa mapping seperti itu ya. Jadi kelebihannya itu. Terus datanya juga bisa merger ya. Gitu. Jadi yang dari dulu ya, dari pertanahan itu pemetaannya dari darat, sekarang berbeda, pemetaannya dari atas. Nah, jadi untuk mengklasifikasi tanah itu tetap ada ground tracking di lapangan. Nah kita akan mapping ya, kita akan menggunakan aplikasi namanya Pixworthy Capture. Kemudian kita pasang propellernya atau baling-baling. Yang lama mana? Baling-baling yang lama. Oke. Sudah tahu cara masang ya. Jadi jangan sampai bisa drone bisa gitu, tapi pas disuruh masang baling-baling
kebalik. Ya, jadi ada dua ya. Jadi ada yang warna hitam sama silver di sini ada dua. Ya. Yang hitam nanti khusus warna hitam, yang silver nanti khusus warna silver. Kalau kebalik nggak bisa terbang nanti. Caranya ditekan, dimasukkan. Seperti itu, harus glek gitu supaya benar-benar mengunci. Seperti itu. Yang hitam. Ini ada dua simbol ya, simbol mengunci sama buka kunci. Berarti kalau memasang berarti simbol mengunci. Nah, kalau sudah kita aktifkan Pixworks di capture-nya. Nanti kita pilih drone-nya, di sini kita setting kita Phantom 4 Pro V2. Nah, kita pilih. Phantom 4 Pro V2. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke aplikasinya. Kemudian kita menggunakan kabel data untuk menghubungkan drone dengan aplikasi. Jadi nanti sistemnya autopilot ya. Jadi seperti ini. Kalau kita mapping itu kita membuat data telemetri, kemudian kita upload ke drone. Nah, si drone nanti akan otomatis terbang. Jadi nggak bisa kita lepas kendali lah istilahnya itu. Ketika terbang ya sudah gitu. Nanti pasti dia akan kembali sendiri. Asalkan tidak jatuh atau nabrak burung. Gitu. Nah, jadi kita membuat project list ya, kemudian kita membuat misi di sini. Ini ada 3 misi untuk dusun mana ini? Sompok ya. Ada 1 misi, 2 misi, 3 misi. Nah, kita akan terbang seperti ini. Kita bikin misi. Saya contohkan di sini bikin misi. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kecilkan, kita bisa besarkan ya. Di sini ada grid mission, double grid mission, sama polygon mission. Jadi kalau polygon mission itu untuk area yang kita atur ya, batas-batasnya. Kalau grid mission ini persegi panjang. Kemudian kalau double grid mission ini untuk 3 dimensi. Biasanya kita bisa men-3D-kan candi, terus gapura dan sebagainya itu bisa. Terus yang terakhir ada circular mission di sini. Nah, kita pakai yang grid mission. Oke, lanjut di misi 1 kita langsung terbang aja. Kita mencari lokasi yang agak luas. Oke. Oke, kita cari tempat yang agak luas. Oh, pindah sini aja. Pindah kene, Pak? Pindah. Heeh. Ya, ya. Pindah ngisor wet lho. Kabeh. Heeh. Sini pindah. Di sini. Ah, ini. Ora rene sik sing dokumentasi. Ini drone-nya akan terbang dan mengambil gambar. Masih kinyis-kinyis. Ini kita akan terbang di misi pertama. Jadi ini satu desa lumayan luas. Sebentar mas, belum voice note-nya. Di sini masuk juga Pak? Iya kan, masuk di sini. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita bagi menjadi 3 misi ya. Misi 1, misi 2, misi 3. Karena areanya cukup luas ya. Kita usahakan terbang dari paling atas ya, atau dataran yang lumayan tinggi ya, agar menghindari drone kita tidak jatuh dan sebagainya. Langsung saja, ini ada 3 misi, misi 1, misi 2, misi 3. Kita open dulu misi 1.
Setelah itu kita buka citranya. Nah di sini kita akan terbang ya. Oke, langsung saja kita nyalakan drone-nya ya. Ini 160 saja. Kita nyalakan drone-nya. Caranya kita pencet sekali, pencet lagi, tahan. Jangan sampai nggak bisa menyalakan drone-nya. Dia akan kalibrasi. Kemudian kita akan nyalakan si remote. Oke. Kita tunggu sampai terbuka. Connect. Sudah, kita tunggu. Oke, pilih Pixworthy capture, izinkan sekali saja. Oke, kita tunggu drone-nya di sini sebentar. Remote tadi bener toh? Enggak. Nah, sudah connect. Ya, di sini sudah tampil drone-nya. Langsung saja kita start, ketinggian 60, overlap 80, angle kameranya 90. Di sini sudah ada drone-nya, di sini kelihatan. Kita langsung saja start, connect to drone. Kita tunggu sampai misi terupload. Ya, memorinya ready 14 GB di sini tertulis. Oke, cara take off-nya sederhana, kita tinggal pencet ini 3 detik ya. Si drone langsung otomatis terbang. Kita tunggu. Loh, drone-nya tidak mau terbang, tidak mau start engine. Oke, gagal ya. Kita ulang lagi. Kita coba start lagi, masih bisa atau enggak? Enggak bisa, enggak mau. Enggak mau. Temu solusinya. Setting internal G kan masih baru. Telat di-shoot iki. Gimana Mas tadi Mas? Loh, master harus bisa memecahkan solusi. Iya, ini tadi tidak di-shoot, ini malah udah terbang duluan ini si Jarvis. Gimana? Bisa dijelaskan Mas ini tadi? Ya, tadi karena internal settingan di DJI ya, belum setting. Jadi drone-nya tidak mau terbang. Jadi dalam Dalam apa ya? artian ketinggian, satu ketinggiannya masih limit, kedua jarak masih limit. Jadi kita terbang di 160. Ya. Berarti antara Pix4D sama DJI settingannya harus sama Harus ya Mas? sama ya. Jadi kalau ada problem di awal ya untuk pemetaan, berarti masalahnya di DJI. DJI. Nah, drone-nya ke Sekarang sana. drone sudah melakukan misi ya Mas ini? Ya, drone sedang melakukan misi. Ini nanti perkiraan terkait baterainya habis berapa baterai Mas ini? Mungkin 3 baterai nanti. 3 baterai. 3 baterai. Untuk waktunya berapa menit Mas? Ini di sini sekitar 15 menit. 15 menit. Itu untuk satu area ya Mas? Satu area. Nanti ada 3 area. Ini drone sudah di titik pertama, titik start. Nah, karena mendung ya, jadi kita harus mengalihkan ke kamera untuk melihat pertama kali dia jepret. Ya. Nah ini, dia sudah mulai menjepret. Ini kalau terlalu cerah kita bisa turunkan ISO-nya ya. Kelihatan.
dia udah mulai jebret ke titik pertama. Sini ini udah pas ini isonya segini. Oh, berarti pas waktu pemotretan harus anu ya Mas, Dilihat. pantau juga ya? Iya, dipantau juga kameranya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah pas, ketika kecerahannya sudah pas, baru kita kembali lagi ke di sini misalkan. Oke, Dia mantap. masih melakukan misi. Itu. Anu Mas, Oke guys, Jarvis sedang beraksi. enggak tahu. Guys, Jarvis pulang guys. Jarvis pulang. Apa bisa dipegang seperti ini juga? Dia pulang. Dia pulang sendiri. Dia tahu jalan pulang guys. Iya. Dia nyari sensornya ngedeteksi layak untuk landing nggak. Kalau layak landing, kalau tidak dia akan berhenti.